Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terapi berbasis biologis keperawatan komplementer, di mana anggota kelompoknya yang pertama ada Anggi Dwi Agustina, Dinda Pratiwi, Melati Deliana Pakpahan, Novi Muspita Handayani, Putri Lestari Sinaga, Rahmat Julianto, dan Yulia Francisca Purba. Kita masuk ke yang pertama, terapi berbasis biologis. Kategori terapi utama kedua yang terdaftar di situs web Pusat Nasional untuk Kesehatan Komplementer dan Integratif adalah produk alami. Salah satu terapi yang umum digunakan oleh perawat adalah aromaterapi. Minyak esensial yang digunakan dalam aromaterapi adalah produk alami. Penggunaan minyak atsiri yang paling umum oleh perawat adalah pemberian aromaterapi secara eksternal, baik dengan aplikasi pada kulit atau inhalasi. Produk alami adalah bagian integral dari praktik kesehatan, karena sejumlah produk ini dapat berinteraksi dengan obat yang diresepkan. Sangat penting bahwa tim perawatan kesehatan menyadari penggunaan produk alami oleh pasien. Dengan demikian, penyelidikan spesifik dan hati-hati tentang penggunaannya harus menjadi bagian dari semua penilaian pada pasien. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis terapi berbasis biologi. Yang pertama, ada herbal. Definisi herbal itu adalah bagian dari sistem kepercayaan menyeluruh yang mungkin melibatkan komponen spiritual atau metafisik. Obat-obatan herbal sering termasuk dalam tabib tradisional yang melayani sebagai perantara dengan dunia roh. Obat-obatan herbal juga merupakan alat tradisional Asia yang digunakan, seperti contohnya akupuntur untuk membuka saluran yang tersumbat, untuk aliran bebas ki atau semangat hidup ataupun kekuatan. Obat-obatan herbal juga dikenal sebagai botani atau fitoterapi, adalah salah satu komponen dari rangkaian produk alami yang dijual di negara Amerika Serikat sebagai makanan suplemen. Terapi tanaman untuk tujuan pengobatan atau kesehatan termasuk herbal dari seluruh tanaman ataupun bagian dari tanaman, ekstra tanaman, esens bunga, dan obat homeopati. Beragam terapi tanaman jenis dapat dimasukkan ke dalam suplemen makanan. Selanjutnya, ada dasar ilmiah herbal. Standarisasi obat-obatan herbal sangat penting untuk studi ilmiah dan perlindungan konsumen. Standarisasi disamakan dengan reproduktivitas, dijamin potensi, kualitas bahan aktif, dan efektivitas yang dapat didokumentasikan. Penelitian signifikan telah dilakukan pada banyak agen herbal menggunakan model biomedis atau ilmiah barat. Mulai tahun 1978, Bundesgesundheitsamt atau Badan Kesehatan Federal pemerintah Jerman mulai mengevaluasi keselamatan dan kemajuan fitomedicine. Selanjutnya ada manfaat herbal. Obat herbal penting bagi perawat untuk menangani pasien dengan penyakit kronis seperti penyakit kanker, penyakit autoimun, nyeri kronis, pembedahan, dan penggunaan obat-obatan dengan resep. Banyak tumbuhan yang memiliki basis terbukti dan potensi yang cukup sebagai alternatif pengobatan. Selanjutnya ada jenis-jenis obat herbal. Yang pertama ada Echinacea. Obat herbal yang paling
umum digunakan di negara Amerika Serikat. Obat ini digunakan oleh orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, dan etnis. Obat herbal ini tidak dapat direkomendasikan untuk penderita kronis seperti penyakit imunologis, termasuk multiple sklerosis, lupus, dan HIV. Yang kedua, ada ginkgo. Ginkgo ini adalah ramuan terlaris nomor 1 di Eropa. Obat ini digunakan untuk memperbaikan aliran darah dan peningkatan kognisi. Secara klinis, ginkgo ini digunakan untuk masalah sirkulasi seperti penyakit arteri perifer, impotensi, dan insufiensi otak. D. Penelitian keperawatan terbaru di obat herbal. Penelitian tentang penggunaan herbal untuk penyembuhan adalah area penting untuk menyusui. Contohnya, penelitian keperawatan baru-baru ini dalam penggunaan ramuan obat herbal termasuk efektivitas bubuk kunyit India dan madu untuk mukositis oral pada pasien kanker. E. Intervensi. Obat-obatan herbal dan suplemen makanan perlu diatasi dalam peraturan klinis dengan cara yang sama dengan alamat agen farmasi. Setiap profesional kesehatan perlu mewaspadai meluasnya penggunaan obat-obatan herbal dan makanan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aromaterapi. Perkembangan aromaterapi klinis dalam konteks ilmu kesehatan barat modern dimulai di Prancis tepat sebelum Perang Dunia ke-1. Nah, jenis dari aromaterapi ini yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri adalah suatu jenis minyak yang dapat diperoleh dari berbagai tanaman. Minyak atsiri dapat ditemukan di daun, bunga, getah tanaman, kulit pohon, dan lain sebagainya. Minyak atsiri tidak harus memiliki sifat obat yang sama dengan tanaman dari mana mereka berasal, karena mereka tidak mengandung seluruh spektrum bahan kimia yang ada di seluruh tanaman. Selanjutnya ada dasar ilmiah aromaterapi. Aktivitas farmakologis dari minyak atsiri dimulai pada saat masuk ke dalam tubuh melalui sistem penciuman, pernapasan, pencernaan, atau integumen. Semua sistem tubuh dapat terpengaruh begitu molekul-molekul kimia yang berbentuk minyak esensial mencapai sistem peredaran darah dan saraf. Aroma yang dihirup memiliki efek tercepat meskipun senyawa telah terdeteksi dalam darah setelah dipijat. Selanjutnya ada manfaat aromaterapi minyak atsiri. Yang pertama, dapat mempengaruhi orang secara psikologis dan fisik. Misalnya seperti meningkatkan kualitas tidur, mengobati masalah pernapasan, dan juga relaksasi. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan atau menurunkan aktivitas simpatik. Yang ketiga, efek dari bau minyak atsiri dapat membuat rileks atau menstimulasi. Selanjutnya ada intervensi dari aromaterapi ini, yaitu ada langkah-langkah yang dapat digunakan pada aromaterapi seperti menghirup, kompres, dan juga pijat. Selanjutnya, yang kedua, pedoman umum penggunaan minyak atsiri, yaitu menyimpan minyak esensial jauh dari api terbuka. Karena minyak esensial ini sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Selanjutnya, menyimpan minyak esensial di tempat yang sejuk dan jauh dari sinar matahari. Selanjutnya, jauhkan minyak atsiri dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Dan yang ketiga yaitu pengukuran hasil. Pemilihan metode yang sesuai untuk menilai efek aromaterapi tergantung pada masalah penggunaan minyak atsiri.
dan hasil perawatan yang ditargetkan. Misalnya, pengukuran penanda fisiologis, perubahan pola tidur, atau perbandingan tanda dan gejala insomnia. Nah, selanjutnya ada suplemen makanan. Suplemen makanan merupakan produk jadi yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun bahan dari suplemen makanan, yang pertama ada vitamin mineral, yang kedua ada berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang ketiga asam amino, dan adapun bahan-bahan lainnya. Manfaat dari suplemen makanan seperti produk kedelai itu untuk mengobati hiperkolesterolemia, dan yang kedua ada prebiotik untuk bermacam-macam kondisi gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, infeksi diare, dan kolitis ulceratif. Dan yang terakhir ada jahe untuk meredakan mual dan muntah pada awal semester kehamilan, pasca kemoterapi, dan kondisi mabuk. Saya Yulia Francisca akan menjelaskan mengenai vitamin. Vitamin berasal dari bahasa Latin yang terbagi atas dua kata, yaitu vita dan amin. Vita dapat diartikan yaitu hidup, dan amin yaitu yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Jadi dapat dikatakan vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam proses metabolisme manusia. Adapun manfaat vitamin yaitu memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan, misalnya pada pertumbuhan, reproduksi, kesehatan dan kekuatan tubuh, stabilitas sistem saraf, selera makan, pencernaan, dan penggunaan zat-zat makanan lainnya. Adapun indikasi dan kontraindikasi vitamin, yaitu yang pertama contohnya indikasi vitamin C. Disebut juga sebagai asam ascorbat sebagai pencegahan atau terapi untuk penyakit skorbut yang diakibatkan oleh defisiensi vitamin C. Konsumsi vitamin C secara rutin juga bermanfaat untuk menurunkan durasi dan tingkat keparahan ISPA. Selanjutnya ada kontraindikasi vitamin C. Disebut juga sebagai asam ascorbat jika terjadi reaksi alergi terhadap vitamin C atau komponen lain di dalam obat. Terima kasih.